begini. Yang saya catat, Gus Romel itu tidak disponsori oleh Robito Alawiyah. Walaupun ini bukan kebenarannya, ini analisa saya. Walaupun pasti nanti karya Gus Romel itu akan dianggap penting oleh RA atau setidaknya akan disimpan sebagai dokumentasi. Setidaknya begitu. Walaupun misalnya nasabnya sudah kokoh, sudah sekokoh seperti apapun, tidak mungkin yang dicari oleh Gus Romel itu nggak ada faedahnya. Mesti ada faedahnya. Sekecil apapun atau sebesar apapun mesti ada faedahnya. Tetapi saya juga tidak menyalahkan ketika Robito Alawiyah tidak cawe-cawe, tidak ikut-ikut sama sekali di dalam misalnya membiayai atau menyemaraki atau bahkan mendelegasikan Gus Romel untuk mencari. Kenapa? Karena mungkin ya ingin menjaga netralitas. Jadi yang meneliti itu adalah Gus Romel, seorang peneliti yang tidak terlibat dengan pihak manapun. Artinya objektif. Dia meneliti sendiri dengan caranya sendiri. Karena kalau misalnya RA itu ikut-ikut menunjukkan support, itu nanti seolah-olah RA ini ingin mempertahankan marwahnya sebagai cucu Nabi, lalu ngutus orang. Kenapa nggak turun sendiri? Kan begitu pertanyaannya. Justru makanya RA itu ya diam saja. Diam saja, nggak ada urusan. Gitu. Seolah acuh tak acuh saja. Gitu. Kenapa? Karena dia kan ini menjadi apa? Menjadi satu penelitian oleh orang yang independen. Jadi netral dia sendiri. Ya walaupun mungkin kalau butuh akses yang namanya sesama berteman, saya ada kesempatan bisa bantu. Saya kira walaupun misalnya kita mau meneliti apapun terus kenal dengan Habib, terus Habib itu punya relasi, bisa nggak hubungkan saya? Bisa. Jadi kan masalah melobi. Saya mau ketemu sama orang ini dengan ada hubungan nggak ya? Kalau misalnya ini proyek uang, terus harus ada kos, ya biaya lobby ya. Biaya bagaimana, kan biasa standar itu, nggak mesti ini mau meneliti nasab saya. Tapi kan Gus Zeni, ya menurut pengalaman dan sesuatu yang sering kita dengarkan, jangan sampai nanti Ki Emad menyambungkan keterkaitan emosional, gitulah. Seperti beberapa yang menyebut nasab Alwi, Al-Fakhri, terusnya siapa lagi itu Ibnu Hajar Al-Haythami, maksudnya karena ada emosional sama Mbak Alawi, jadi mereka tidak bisa menolak, sehingga kami mengisbat takutnya seperti itu. Betul. Dan misalnya orang-orang yang mendengarkan Ki Haji Imad itu paham, maka mereka itu akan tahu kenapa Gus Romel yang meneliti, kenapa bukan Habib. Karena kitabnya Habib Alawi oleh Ki Imad itu tidak dipakai. Kalau penelitian ini sudah kokoh, sudah matang, tetap Ki Imad nanti punya celah untuk menolak. Oh, itu kan penelitian dari Balawi. Jadinya kan begitu. Sama dengan ini kan kitab internal maksudnya, kitab internal ini. Walaupun misalnya kitabnya orang lain, tapi yang muhakiknya kan Jamalul Lail. Masalah ya tetap aja. Makanya sudah benar Gus Romel itu. Gus Romel itu kan tidak berguru kepada Habib bahasanya, ya kan? Betul. Jadi tidak ada ikatan emosional, juga bukan internal. Ya sudah begitu. Jadi sudah sangat pas itu, sudah sangat pas, dan saya kira Gus Romel juga lebih menikmati begitu, bukan didelegasi oleh siapapun. Peneliti itu kalau sudah diutus oleh satu kelompok kan nanti tidak netral. Gus Romel kan enggak. Walaupun sebetulnya saya paham, Gus Romel itu tidak mau meneliti keabsahan nasab kok. Tapi meneliti konfirmasi sejarah. Jadi sebetulnya kan selalu saya bilang dari awal itu, apa perbedaan saya dengan Gus Romel? Kalau saya itu bicara ilmu nasabnya kan sudah selesai. Nah, Gus Romel itu kenapa masih dilanjutkan kalau selesai? Itu kan kajian historisnya. Beliau kan historian. Betul. Itu adalah obrolan saya tadi malam ketika live dengan Kiai YouTube, dan di situ ada Habib, ada Gus Romel dan sebagainya. Jadi sebetulnya penelitian ini ketika yang melaksanakan itu Gus Romel itu sudah jalan terbaik. Artinya bukan dari internal Ba'alawi atau bukan dari orang yang punya hubungan emosional dengan Ba'alawi, misalnya muridnya. Karena selama ini Kiai Haji Imaduddin itu seringkali menyampaikan narasi ketika menolak isbat ulama kepada Ba'alawi. Artinya bukan tidak mungkin nanti alasan itu dipakai lagi oleh Kiai Haji Imaduddin. Apa alasannya? Entah alasan emosional, karena misalnya Ibnu Hajar itu kan muridnya, As-Sakhawi Az-Zabidi itu kan menulis disuruh gurunya. Jadi selalu begitu.
Bahkan misalnya pun bukan muridnya atau bahkan orangnya langsung, itu kan internal. Kiai Haji Madudin itu seringkali mengatakan kalau kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi itu harus diteliti, harus berhati-hati gitu. Karena dianggap ada interpolasi atau ada apa. Jadi seandainya nanti Gus Rumel sudah melaunching penelitiannya, tidak bisa lagi ada celah, oh itu kan karena ada hubungan emosional, oh itu kan internal Ba'alawi, sudah nggak ada ya. Jadi sudah menutup celah itu. Ini salah satu dari potensi bahwasanya penelitian Gus Rumel itu kokoh nantinya. Kenapa? Karena dari pihak yang independen. Tidak ada sangkut paut secara emosional, juga bukan internal Ba'alawi. Ya walaupun mungkin itu bukan sesuatu yang dipikirkan sejak awal, tetapi saya membaca kenyataannya seperti itu. Lagi pula saya kadang-kadang heran kenapa Kiai Haji Madudin selalu ingin berdebat dengan Ba'alawi, harus dari Robito Alawiyah. Padahal Kiai Haji Madudin sendiri selama ini selalu menunjukkan rejection, penolakan kepada sumber-sumber yang dari Robito Alawiyah. Kalau ulama-ulamanya saja sudah tidak dipercaya, artinya tidak dipercaya itu dianggap interpolasi, dianggap sengaja mencari naskah tua, dimana kalau naskah tua itu tidak sesuai dengan nasab mereka atau mendegradasi nasab mereka langsung diinterpolasi, disembunyikan atau bahkan dibakar. Lalu ada apa sekarang mau berdiskusi dengan Ba'alawi? Itu kan seperti narasi yang tidak sinkron. Para pakar, para tokoh dari internal Ba'alawi Anda tolak, tapi Anda mau berdiskusi dengan orang-orang Ba'alawi, dengan Robito Alawiyah. Itu tujuannya apa? Kan tidak masuk akal. Nanti dipakai lagi hujah unggulannya, oh itu kan Anda karena Anda Ba'alawi, pantas membela nasab Anda. Nanti kan begitu. Maka sudah, kalau memang mau mendiskusikan ini, seperti yang saya ceritakan sejak awal, mestinya diskusi tentang nasab ini bukan orang yang terlibat, sehingga tidak ada unsur emosional, karena tidak menyangkut dirinya sendiri, tapi pihak lain. Jadi ini dijadikan objek kajian yang dikaji oleh orang-orang yang tidak berkepentingan di situ. Artinya tidak berkepentingan, tidak menjadi objek yang dibahas, sehingga lebih fair. Makanya saya sangat terlalu risih kalau dalam konten-konten saya, dalam live-live saya itu ada perdebatan antara Habib dengan orang yang protesinya Kiai Haji Madudin. Itu perang seperti orang menggugat milik orang lain tanpa kita berbicara mana yang sebenarnya, tapi kan sudah tidak sehat seperti itu. Mestinya kalau mau berdiskusi habis-habisan masalah ini adalah orang-orang yang tidak berkaitan. Yang tidak berkaitan dengan nasab dia sebagai Ba'alawi. Sehingga kita benar-benar berbicara atas apa-apa yang tidak berkaitan dengan kita, maka kita akan lebih fair. Tidak ada hal-hal yang membuat kita terpojok atau apa. Ketika pun terpojok itu murni semuanya atas nama hujah saja. Bukan atas nama kita lalu tidak bisa mempertahankan milik kita atau marwah kita atau apalah-apalah. Begitu ya. Allahumma dina ada